Artinya seorang muslim kalau hanya kerja, apalagi di masa kita sekarang, mereka dulu di kantor di bawah AC, ada juga yang bekerja dari rumahnya. Apa alasannya kita untuk tidak berpuasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, awal disyariatkannya bulan Ramadan itu terjadi di tahun 2 Hijriah. Jadi waktu fase Makkah belum ada puasa Ramadan. Walaupun nama bulan Ramadan sudah ada, karena dia salah satu dari bulan-bulan Hijriah. Namun disyariatkan untuk berpuasa selama sebulan penuh itu di tahun 2 Hijriah. Dan subhanallah, di tahun itu disyariatkan puasa dan juga diperintahkannya umat Islam bagi yang mau ikut untuk perang Badar. Dan perang Badar terjadi di tanggal 15 Ramadan di tahun 2 Hijriah. Di saat itu ada di antara sahabat atau mayoritasnya mereka tetap berpuasa, ada juga di antara mereka yang tidak puasa atau mereka berbuka puasa. Dan para sahabat menceritakan tentang kejadian tersebut, mengatakan ada di antara kami yang berpuasa dan ada juga yang berbuka puasa. Dan yang berpuasa tidak mencelah yang berbuka, dan yang berbuka juga tidak mencela atau menyalahkan orang yang puasa. Ini pelajaran penting teman-teman sekalian yang kita bisa ambil dari awal kisah sejarah beritakannya Ramadan. Artinya, pelajaran pertama, waktu itu orang disyariatkan untuk perintahkan untuk berperang. Tapi ada saja yang berpuasa, ini pelajaran penting. Artinya pada saat seorang muslim, dia sedang berpuasa dan dia punya aktivitas yang cukup banyak, itu harusnya tidak mengganggu aktivitas tersebut. Kalau perang saja, perjalanan dari kota Madinah menuju ke Badar memakan kurang lebih 183 km. Dan pada masa itu mungkin mengambil waktu lebih dari setengah hari perjalanan, karena orang menggunakan kuda, apalagi dengan pasukan mungkin bisa lebih lama. Tapi mereka tetap berpuasa. Terlebih lagi mereka berhadapan dengan musuh. Mereka lebih letih. Mereka memporsir tenaga mereka, energi mereka. Dan mereka tetap berpuasa. Artinya seorang muslim kalau hanya kerja, apalagi di masa kita sekarang, mereka dulu di kantor di bawah AC, ada juga yang bekerja dari rumahnya. Apa alasannya kita untuk tidak berpuasa? Maka ini sebuah pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang kedua, dalam Islam boleh seseorang mengambil rukhsah atau keringanan. Maksudnya keringanan adalah kalau seandainya seseorang sedang punya udzur, dia musafir, dia sakit, wanita haid ataupun nifas misalnya, maka di sini dia boleh tidak berpuasa, kemudian dia menggantikan di hari yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, fa'iddatu min ayyamin ukhra, dia menggantinya dengan hari-hari yang lain. Tapi itu dibolehkan. Jadi kalau misalnya Anda sedang safar umrah Ramadan misalnya, karena umrah Ramadan pahalanya sangat besar, sama dengan haji bersama Nabi SAW. Kalau Anda sedang safar, dan Anda naik pesawat misalnya 9 jam dari Indonesia, kalau Anda mau berpuasa sangat bagus. Itu positif saja, karena para sahabat mereka berpuasa sementara mereka safar sebenarnya dari Madinah ke Badar di saat itu. Bagi orang yang mau berbuka puasa untuk mengambil rukhsah keringanan juga boleh saja. Jangan Anda salahkan kalau ada orang yang sedang puasa, kemudian dia batalkan karena dia musafir. Safar salah satu udzur syar'i yang membolehkan dia untuk berbuka puasa, tapi dengan syarat dia menggantinya di hari yang lain. Pelajaran yang ketiga yang perlu kita ambil dari kejadian ini adalah bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala turun secara bertahap. Artinya kalau ada orang baru hijrah, baru masuk Islam misalnya, maka kita mendahulukan mengajarkan kepada mereka dan menganjurkan mereka skala prioritas. Apa kira-kira yang terpenting yang harus dia kerjakan terlebih dahulu. Misalnya setelah syahadat, dia pindah ke bab sholat. Kemudian setelah itu baru dia pindah ke bab zakat, bab puasa, kemudian baru haji. Bertahap. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, "Hai Mu'adz, kau akan datangi kaum ahli kitab, Yahudi dan Nasrani di negeri Yaman. Maka yang pertama kau dakwah adalah 2 kalimat syahadat. Kalau mereka masuk Islam, baru engkau ajarkan mereka sholat. Kalau mereka sudah menerima itu bisa mengamalkan, maka perintahkan orang kaya mereka mengeluarkan dari harta mereka, dikeluarkan kepada orang miskin mereka. Kemudian kalau mereka menerima, baru engkau sampaikan kepada mereka agar mereka puasa setahun sekali sebulan Ramadan. Dan kalau mereka terima itu, baru kalau engkau menyampaikan kepada mereka agar mereka melakukan ibadah haji sekali seumur hidup ke Baitullah." Jadi ada proses tahapan. Sama juga Anda mengamalkan amalan-amalan sunnah. Anda ingin sholat malam misalnya. Di Ramadan ada anjuran sholat tarawih. Tarawih artinya santai. Dan dia adalah bagian daripada sholat malam. Makanya dinamakan juga dengan qiyam Ramadan. Nah kalau Anda bisa jadikan Ramadan sebagai momentum Anda latih diri Anda. Anda selama ini belum pernah mengerjakan misalnya sholat. Anda masih kaget belum bisa mengerjakan 23 rakaat misalnya. Anda bisa kerjakan 11 rakaat,
Anda juga misalnya bisa menyicilnya, sholat tarawih dulu 8 rakaat atau 2 rakaat, minimal 2 rakaat, maka Anda kerjakan sampai 8 rakaat juga boleh. Lalu witirnya Anda tunda pada saat selepas Anda makan sahur atau sebelum Anda makan sahur. Maka itu juga adalah proses yang sangat baik. Jadi dengan kita memproses seperti ini, akan lebih membuat kita mudah untuk bisa mengerjakan amal tersebut. Dan ingat sabda Nabi SAW, amal yang paling Allah cintai adalah yang rutin walaupun dia sedikit. Dan saya mengucapkan bagi seluruh yang menonton acara kita ini, kita sudah menjelang buka puasa tentunya, dan program ini kami buat untuk diisi sebelum berbuka puasa. Jangan lupa membaca doa, zahabat zama' wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Zahabat zama' artinya telah hilang rasa dahaga, wabtalatil uruq telah basah urat-urat saraf atau urat-urat leher, wa thabatal ajru insyaallah, dan semoga pahala sudah tercatatkan. Dan jangan lupa juga baca bismillah, kemudian makan dan minum dengan tangan kanan. Sunnah Nabi SAW, Anda mengkonsumsi kurma, kemudian minum air putih, lalu Anda sholat, setelah itu baru Anda boleh makan makanan yang berat. Selamat berbuka puasa saudaraku seiman, semoga diterima amal ibadah kita semuanya. Dari lokasi Perang Uhud, Jabal Uhud, dan di belakang saya ada Jabal Rumat, saya menyapa Anda berbagi ilmu. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.